Baik, kita masih melanjutkan. Ini akan menjadi video terakhir untuk pembahasan kita mengenai model normal. Pada video sebelumnya kita sudah melihat contoh mengestimasi rata-rata panjang dan variasi dari panjang sayap Midge, ya. Nah, di video sebelumnya, jadi sebenarnya permasalahannya sederhana sekali ya pada model normal ini. Jadi, ini coba. Jadi di pembahasan di video sebelumnya, kita punya masalah, kita punya data Y1, Y2 sampai Yn, distribusi normal, minnya theta, variasinya sigma kuadrat, dan kita ingin mengestimasi theta dan sigma kuadrat secara bersama-sama dengan metode Bayesian. Dan yang kita lakukan di video sebelumnya adalah kita bisa mendapatkan distribusi posterior dari theta dan sigma square, ya, di mana theta bersyarat sigma square itu berdistribusi normal dengan minnya mu n dan variansinya adalah suatu tau n square, gitu kan. Kemudian kita punya sepersigma square-nya berdistribusi gamma, atau gamma sigma square berdistribusi inverse gamma. Kemudian untuk mengetahui mengenai theta dan sigma square, maka yang kita lakukan di video sebelumnya itu sebenarnya adalah secara analitis, gitu ya. Secara analitis artinya kita tahu bahwa untuk theta, kalau thetanya berdistribusi normal, jadi ketika saya ingin melakukan inferensi mengenai theta, saya minta saja posterior mean dari theta dan posterior mean dari theta, jadi saya menghitung ini saja, gitu. Kemudian untuk yang variasinya saya punya ini, gitu kan, berarti saya tinggal minta saja posterior mean dari si variansinya. Itu yang perumusan yang kita dapatkan dari sifat memanfaatkan atau karena kita mengetahui bentuk distribusi dan kita mengetahui sifat dari distribusi posterior tersebut. Nah, itu dinamakan solusi secara analitis. Jadi kita bisa mendapatkan ekspektasi theta bersyarat data, kita bisa mendapatkan mean dari variansi bersyarat data. Nah sekarang kita mencoba, sebelumnya karena kita sudah belajar mengenai aproksimasi Monte Carlo, gitu ya, kita akan mencoba melakukan solusi secara numerik, ya, atau solusi pendekatan. Sebenarnya sih kalau untuk contoh ini, karena tadi kita bisa mendapatkan secara analitis, gitu ya, karena kita tahu sifat-sifat dari distribusi posteriornya, kita tidak perlu melakukan secara numerik. Hanya pembahasan ini kita lakukan untuk kembali membiasakan atau untuk kita melihat seperti apa sih, gitu ya, pendekatan numerik dengan aproksimasi Monte Carlo, gitu. Nah, jadi pada kembali prinsipnya adalah kalau secara analitis ini kan artinya kita langsung di populasi, gitu ya. Jadi ini juga mean populasi. Sementara dengan pendekatan dengan Monte Carlo ini adalah kita mengambil sampel. Dan di beberapa video sebelumnya, pas video bagian Monte Carlo, sudah dijelaskan yang dimaksud dengan sampel di sini tentunya berbeda dengan sampel yang ada di atas sini, gitu ya. Jadi sampel di sini adalah kita mengambil sampel dari populasi parameter. Jadi ambil sampel dari populasi theta, dari populasi sigma square. Nah, bagaimana caranya? Nah, tadi kita sudah tahu bahwa distribusi dari si sepersigma kuadrat itu adalah gamma. Kemudian kita tahu theta per sigma kuadrat distribusinya adalah normal. Ya sudah, karena kita tahu distribusinya masing-masing, kita tinggal minta saja sampel random sebanyak yang kita inginkan dari masing-masing distribusi tersebut, gitu ya. Jadi di sini kita lakukan dulu, kita minta dulu, di sini kita minta dulu sigma kuadratnya. Kita minta sigma kuadrat, kemudian sigma kuadrat yang didapatkan dari sini, kita masukkan ke sini, kemudian kita minta nilai theta dari distribusi normal. Prinsipnya sederhana sekali seperti itu. Jadi, berarti di sini kita ambil sigma kuadrat
untuk yang nilai pertama, kemudian nilai ini terus kita gunakan untuk kita minta theta yang pertama bersyarat sigma kuadrat yang pertama. Kemudian berikutnya kita minta lagi nilai kuadrat yang kedua, kemudian hasilnya ini kita gunakan untuk membangkitkan theta yang kedua dan seterusnya sampai sebanyak, misalkan sebanyak S ya, kalau kita mau ambil sampel ukuran S. Jadi ini sigma kuadrat yang S ini kita jadikan, kita kondisikan untuk membangkitkan si theta yang ke S. Nah, bagaimana kita meminta ini? Ya, ini dia. Kita bisa menggunakan distribusi gamma, artinya kita minta sepersigma kuadrat, atau kita bisa menggunakan distribusi inverse gamma untuk langsung minta nilai sigma square-nya. Nah, ini sebenarnya yang ditulis di sini. Jadi, sigma square yang pertama ambil dari minta dibangkitkan dari distribusi inverse gamma dengan parameternya seperti ini. Kenapa parameternya seperti ini? Lihat lagi video untuk konstruksi posterior pada model normal, kemudian habis itu kita minta theta-nya distribusi normal dengan min-nya adalah mu n, gitu ya. Mu n-nya adalah seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya, kemudian variansinya adalah hasil yang kita dapatkan dari sini, gitu ya. Kemudian ini karena variansi dari theta ini tadi adalah rata-rata, berarti variansi dari rata-rata adalah ini variansi dibagi dengan ukuran sampel. Ukuran sampelnya adalah kappa n, di mana kappa n ini adalah kappa 0 plus n. Demikian seterusnya sampai sampel yang ke S. Jadi sederhana sekali sebenarnya prosedur Monte Carlo, sampling secara Monte Carlo. Nah, sesudah kita dapatkan ini, terus apa? Nah, terus apanya itu jawabannya adalah, kan tujuan kita tadi di awal adalah mau mengestimasi theta dan sigma square. Nah, jadi dari sini, ya sudah, kalau kita sudah dapatkan, ini ya udah kita hitung saja, berarti rata-rata dari si theta, ya inilah sigma theta, I per S ya, I-nya 1 sampai S, di mana S-nya itu banyaknya iterasi atau banyaknya sampel yang kita ambil yang kita ambil secara Monte Carlo di sini. Kemudian sama juga untuk variansinya juga sama, kita hitung aja rata-rata dari nilai ini semua, jadi total sigma square I per S, I-nya 1 sampai S. Jadi itu adalah prosedur kita melakukan pengambilan sampel dengan aproksimasi Monte Carlo. Nah, kalau kita coba aplikasikan di R, ini hanya menggunakan 2 baris perintah ini. Jadi ini sudah saya copy ke sini. Jadi ini kita bisa, jadi kita namakan ini adalah sampelnya, misalkan ini tadi. Misalkan kita simbolkan, saya akan ambil sampel sebanyak S, gitu ya. Nanti S-nya kita bisa ganti-ganti. Misalkan di sini saya ambilnya 10.000. Jadi ambil sampel untuk variansinya dulu, gitu ya. Posterior variansi itu S kuadrat, dinamakan S2 plus sampel. Kalau mau dilihat hasilnya seperti itu, ya. Jadi itu hasil sampel secara Monte Carlo untuk variansi posterior variansi dari model normal kita. Kemudian ini theta-nya, gitu ya. Tadi perhatikan di sini variansinya kita menggunakan hasil dari sini karena tadi dari pembahasan video sebelumnya. Jadi tapi di R ketika dia menggunakan distribusi normal bukan min dan variansi tapi min dan standar deviasi. Jadi makanya kita kita ambil akarnya ya. Jadi inilah sampelnya. Jadi kalau kita mau melihat ini adalah sampel ukuran 10.000.
dari ini untuk nilai-nilai dari theta dari distribusi posterior. Tapi tadi masalahnya kan saya mau mengestimasi theta dan variansi. Jadi saya nggak perlu 10.000 nilai itu. Saya cuma mau keluar dengan satu nilai. Misalkan seperti itu. Ya sudah, kita hitung saja min-nya. Jadi min dari si ini yang kita punya, kemudian ini adalah aproksimasi kita dengan metode Monte Carlo untuk min sampel dari distribusi dari model normal. Sementara kalau kita mau bandingkan dengan hasil secara analitis ini yang tadi ya, kalau mau coba kita run ulang. Nah, ini min populasinya, ini yang kita dapatkan dengan aproksimasi Monte Carlo untuk sampel berukuran 10.000. Kalau kita mau perbesar ukuran sampelnya, katakanlah 100.000, jadi kita akan dapatkan misalkan ini tadi min dari theta sampelnya lebih dekat lagi ke nilai yang yang seharusnya. Jadi demikian pembahasan kita mengenai aproksimasi Monte Carlo untuk mengestimasi min dan variansi dari model normal.